Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam, NIM 19950075. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi analisis modeling, yaitu pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baik, model analisis merupakan representasi teknis dari sebuah sistem menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software, yaitu data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami. Kemudian membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Menggunakan dua pendekatan secara umum. Pertama, pendekatan terstruktur. Yang kedua, pendekatan berorientasi objek. Tujuan model analisis yaitu untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer, kemudian untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak, dan yang terakhir untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Model analisis pendekatan terstruktur berupa data dictionary atau kamus data, berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Kemudian terdapat Entity Relation Diagram atau ERD, menggambarkan hubungan antar objek data. Kemudian terdapat Data Flow Diagram atau DFD, menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem. Menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Setiap fungsi direpresentasikan dalam DFD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification atau PSPage. Kemudian terdapat State Transition Diagram atau STD, menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk merepresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan ke dalam Control Specification atau CSPage. Struktur model analisis terdiri atas data object description yang meliputi Entity Relation Diagram. Selanjutnya ada Control Specification meliputi State Transition Diagram, dan Process Specification atau PSPage meliputi Data Flow Diagram. Kemudian permodelan data atau ERD. Elemennya yang pertama, objek data merupakan representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak. Dapat berupa orang, benda, event, tempat, unit organisasi, dan lain-lain. Kemudian ada atribut, merupakan properti dari suatu objek data. Fungsinya untuk memberi nama suatu objek data, menggambarkan karakteristik objek data, dan membuat referensi untuk objek data yang lain. Kemudian terdapat relasi, yaitu mengidentifikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Ini adalah contoh objek data, atribut, dan relasi, di mana objek datanya di sini terdapat manusia dan mobil. Untuk manusia, atributnya terdapat nama, alamat, umur, lisensi mengemudi, dan nomor. Dan pada mobil, atributnya tahun pembuatan, model, nomor ID, tipe model, dan warna. Kemudian ada permodelan data atau ERD. Cardinality di sini yaitu menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. Bisa one to one, one to many, dan many to many. Permodelan fungsional dan aliran informasi atau DFD menunjukkan hubungan antara external entities, proses, data item, dan data store. DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang merepresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. DFD level 0 disebut juga diagram konteks yang merepresentasikan seluruh elemen sistem. DFD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Kemudian ada behavioral modeling, yaitu mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Kemudian yaitu mendeskripsikan kelakuan sistem,
di mana tool-toolnya itu pertama state transition diagram dan control specification. Umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system dan sistem kontrol. Behavior modeling atau STD. State transition diagram atau STD merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD mengidentifikasikan aksi seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Kemudian ini adalah state transition diagram, di mana ini adalah contoh STD untuk sistem embedded pada mesin penjual minuman otomatis. Control specification. Di sini fungsi CS patch sama dengan PS patch, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Kemudian di sini ada studi kasus pada sistem e-library dengan diagram ERD. Entity Relation Diagram atau ERD adalah suatu gambaran grafis yang mewakili logika database secara lengkap dan mendetail, di mana antar database membentuk entitas yang terhubung satu sama lain. Dan ini adalah diagram DFD. Data flow diagram atau DFD atau diagram alir data atau DAD adalah diagram yang menggambarkan proses aliran data, input atau output dari sebuah sistem informasi yang dibangun. Ini adalah diagram rinci 1 level 1 dan yang di bawah ini adalah diagram rinci 2 level 1. Sistem e-library atau recruitment. Setiap pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftar dulu sebagai member. Kemudian proses pendaftaran member dilakukan secara online dengan mengisi sebuah form registrasi member. Kemudian sistem menggenerate kode aktivasi dan mengirimkan kode aktivasi tersebut secara otomatis ke email member. Kemudian setelah itu member melakukan aktivasi dengan memasukkan email dan kode aktivasi ke form aktivasi. Member dapat melakukan search untuk mencari konten pustaka yang diinginkan berdasarkan keyword. Kemudian sebelum membaca pustaka, member harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menginputkan email sebagai user ID dan password melalui form login. Kemudian sistem akan melakukan validasi. Jika email dan password valid, maka user bisa membaca konten pustaka. Jika tidak, maka akan muncul peringatan bahwa user ID salah. Pengelolaan konten pustaka dilakukan oleh seorang admin. Pengelolaan konten pustaka terdiri dari proses penambahan atau upload konten dan update konten. Untuk melakukan pengelolaan konten, admin juga harus login dulu ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. Pustaka yang diakses hanya untuk dibaca dan tidak bisa di-download. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.